Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menukil kembali apa yang diungkapkan Profesor A.S. Hikam kemarin. Ada satu yang menggelitik dari pernyataan beliau bahwa ternyata kegiatan alias atau pengatasnamaan makam itu juga pernah atau sering dilakukan Waliullah Al-Maghfurlah Gus Dur. Jadi kalau kita heboh dengan dalam tanda kutip begal makam atau perampokan makam, maka sebenarnya penggunaan alias ini sudah pernah dilakukan oleh almarhum Gus Dur. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya begini kalau menurut versi Profesor A.S. Hikam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Profesor A.S. Hikam ini adalah orang dekatnya Gus Dur. Jadi beliau tahu, sering bercerita. Jadi begini, Gus Dur itu adalah orang yang berilmu, orang yang pandai juga berkaromah. Sebagian meyakini beliau adalah waliullah karena banyak hal-hal yang di luar nalar kita beliau bisa lakukan. Termasuk salah satu di antaranya kecerdasan beliau adalah dalam memori. Beliau mampu menghafal sejarah, menghafal kitab-kitab, keterangan-keterangan yang orang lain tidak hafal di luar kepala, terutama data dan angka. Maka dalam perjalanannya mengikuti almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur, Profesor A.S. Hikam ini sering menyaksikan bahwa terjadi sebuah keterputusan riwayat, keterputusan silsilah, keterputusan cerita dari sebuah makam besar yang ramai dikunjungi orang dan dianggap keramat. Maka daripada masyarakat ini mengunjungi, berziarah ke makam yang tidak jelas silsilahnya, hanya katanya-katanya, maka Gus Dur membantu memberikan keterangan atau mencerahkan. Bahkan Profesor A.S. Hikam berseloroh bahwa nama-nama yang diberikan Gus Dur itu yang penting nama orang soleh, yang penting ceritanya orang-orang soleh di makam itu. Maka dibuatlah ini makamnya Waliullah Anu, sejarahnya ceritanya begini-begini, keturunannya dari mana. Maka Profesor A.S. Hikam ini salut atau takjub dengan Gus Dur yang bisa menghubung-hubungkan keberadaan makam Waliullah ini dengan keturunan-keturunan dari berbagai cerita. Nah ini. Dan Gus Dur ini menisbahkan makamnya itu kepada orang-orang Nusantara yang terdekat, yang bisa dirasionalkan, orang-orang wilayah situ yang bisa ditelusuri. Walaupun ada salah-salah sedikit, orang tidak akan tahu. Itulah hebatnya Gus Dur. Jadi makam-makam keramat yang tidak jelas itu kemudian dinisbahkan kepada makam Waliullah Anu yang diceritakan oleh almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur. Tujuannya apa? Supaya masyarakat ini jelas siapa yang diziarahi, wasilahnya kepada siapa-siapa biar jelas dan tidak terjadi klaim-mengklaim. Itulah tujuan daripada Gus Dur, untuk mendamaikan, untuk mencerahkan, dan untuk menetapkan wali-wali Nusantara yang belum terdapat namanya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada satu komplain pun tentang nama-nama yang diberikan Gus Dur terhadap makam. Karena memang nama-nama wali Nusantara
dan secara silsilah urutan kesejarahan pun riwayatnya Gus Dur tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan kecerdasan beliau. Ya, disinilah kemudian ada kadang-kadang kreativitas yang oleh orang-orang sekarang itu diragukan. Misalnya saja kasus-kasus yang dianggap sebagai pembegalan makam dan lain sebagainya ini. Nah, saya pernah menjelaskan dalam satu tulisan saya mengenai bagaimana almarhumlah Gus Dur itu termasuk orang atau tokoh yang mempunyai kemampuan untuk melakukan semacam arkeologi terhadap para wali itu yang sudah tidak dikenal. Kemudian muncul karena Gus Dur kemudian mampu menjelaskan melalui cerita-cerita atau tradisi lisan. Yang kalau dipakai dengan ilmunya Yai Imaduddin mungkin diketawain itu. Karena akan sulit untuk menjelaskan dari mana almarhumlah Gus Dur bisa mentris orang ini sebagai wali dan kemudian keturunannya si A, si B. Tapi persoalannya saya kira itu bukan di situ. Persoalan yang dilakukan oleh Gus Dur dan para tokoh-tokoh alim ulama itu adalah bagaimana masyarakat yang daripada dia mempercayai satu orang-orang yang dianggap suci itu kemudian melakukan hal-hal yang berada di luar tradisi NU, kemudian menjadikan itu sebagai sumber, sebagai pemersatu di kampung itu. Nah, sehingga tidak penting lagi apakah truth yang diumumkan oleh almarhumlah Gus Dur tentang si wali ini adalah truth dengan T besar dan kapital T ya, atau ini yang penting adalah fungsionalisasi dari penjelasan arkeologis tadi agar supaya masyarakat bisa menyatu dan tidak ada lagi satu upaya untuk saling mengklaim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Habib Lutfi pun mungkin mengikuti cara Gus Dur. Jadi beliau namakan atau beliau berikan data-data makam yang belum jelas ini atau makam orang tempatan ini. Jadi beliau berikan nama atau alias pada makam-makam Nusantara ini dengan insting atau insight daripada Maulana Habib Lutfi. Namun masalahnya adalah beliau selalu memakai nama-nama dari klan Ba'alawi, dari para Habib, tidak mengambil nama-nama dari wali-wali setempat atau wali-wali orang-orang besar di Nusantara. Itu salahnya beliau. Sehingga di berbagai makam itu namanya itu saja. Toha bin Yahya, Husain bin Yahya, Ahmad bin Yahya, Hamid bin Yahya, yang kesemuanya dari Ba'alawi. Maka dua kegiatan pemberian nama alias ini antara Gus Dur dengan Habib Lutfi jelas berbeda. Yang satu tidak menimbulkan masalah, malah memperkuat, yaitu dari beliau Gus Dur. Yang satu menjadikan masalah karena nama-namanya adalah nama dari Ba'alawi dan secara runtutan sejarahnya, kisah-kisahnya pun banyak tidak nyambung. Sehingga hal ini menimbulkan polemik, menimbulkan gugatan-gugatan dari warga setempat. Ini yang membedakan. Dan Habib Lutfi terlalu berani memberikan alias atau penamaan kepada tokoh-tokoh yang besar-besar, yang datanya sudah lengkap, sudah akurat seperti KRT Sumodiningrat atau Pangeran Diponegoro. Tapi apa yang dilakukan Gus Dur adalah makam-makam yang kecil-kecil yang mungkin tidak terkenal atau karena kebingungan masyarakat mencari rujukannya. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.